Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau misalnya di part sebelumnya kita sharing-sharing mengenai biaya sebelum keberangkatan ke sini. Nah, kali ini ada beberapa pertanyaan juga waktu lumayan sih, maksudnya yang nanya tuh rata-rata di akomodasi ya. Akomodasi kemudian biaya hidup di sini kalau misalnya dibawa pasangan. Gitu. Yang pertama itu akomodasi dulu mungkin ya. Kalau misalnya untuk akomodasi, bentar ya. Ini, oh iya, akomodasinya dekat dengan kampus enggak katanya di sini. Terus di sana ada akomodasi untuk keluarga enggak katanya. Terus rata-rata itu sih ya, kayak kalau boleh tahu Mbak dan Masnya tinggal di daerah mana dan dari agent apa, karena kami belum kenal siapa-siapa katanya di sini, jadi agak susah mau tanya-tanya. Nah, kami butuh book tempat tinggal segera karena untuk daftar public school anak-anak di sini katanya, butuh alamat rumah yang akan tinggal di sini. Ya itu dulu kali ya. Ya lebih ke akomodasi lah. Ini pertanyaannya beberapa nih, tapi dijawab satu persatu dulu aja ya. Iya, terus ya rata-rata akomodasi sih ya. Yang pertama di akomodasi dulu. Surfing di beberapa website yang recommended ya. Jadi ada beberapa yang teman-teman bisa cari di sana. Yang pertama sih kita biasanya di spareroom.co.uk, kemudian ada zoopla.co.uk juga kalau nggak salah. Terus yang ketiga Facebook. Jadi Facebook itu ada beberapa grup, list student group. Kalau kita di list ya, kalau teman-teman di kota lain ya nanti silakan cari berdasarkan kampus. Tapi harus hati-hati ya kalau di Facebook. Betul. Karena ada beberapa yang scamming ya. Scamming. Di Facebook sih kelebihannya memang cenderung ini ya, informasinya cenderung banyak dan update cepat gitu ya. Cuma tadi ya kekurangannya kita harus berwaspada karena ada pihak-pihak yang berusaha untuk scamming, mencoba untuk nipu. Nah, biasanya sih kita membedakannya dari informasi yang disediakan, kemudian dari profil yang mengiklankan informasi tersebut, kemudian juga jangan lupa setelah kita koordinasi komunikasi jangan langsung bayar ya. Iya, tapi kita pastiin dulu yang namanya di sini tuh ada yang disebut dengan viewing dulu. Jadi harus viewing dulu. Minta bantuan ke orang Indonesia yang ada di kota tersebut gitu. Jadi misalnya nih kayak misalnya kemarin itu coba kontak PPI. Ya, itu salah satu tempatnya. Kalau teman-teman di Leeds bisa kontak PPI. Iya, bisa kontak PPI Greater Leeds, terus ada juga PPI. Misalnya kalau di London, PPI London kayak gitu. Insya Allah teman-teman dari PPI akan membantu teman-teman kayak gitu. Karena kemarin juga kita ngontak ini ya. Maksudnya ada grup emang yang khusus yang mau keberangkatan ke UK kayak gitu, atau enggak misalnya keberangkatan ke kota di UK-nya di mana kayak gitu. Itu membantu banget sih website yang tadi. Kalau misalnya belum nemu gitu ya, ya itu salah satunya ada beberapa agent juga sih ya, kayak misalnya tuh yang ngebantu proses akomodasi di sini kayak gitu. Terus selain itu juga kalau untuk sistemnya nih, sistem akomodasi di sini kayak gimana? Sistemnya kayak gimana nih? Jadi kayak misalnya tuh kan kita harus bayar kontrak selama berapa bulan, terus ada juga yang harus pakai guarantor gitu kan ya kemarin tuh, ya itu agak ribet sih ya. Coba bisa dijelaskan? Ya, ini tergantung dari agennya ya, atau pihak yang punya akomodasi tersebut. Nah, kalau pihak agen, teman-teman biasanya sih ini tergantung juga nih, kita nih student gitu ya atau enggak. Kalau student sih biasanya dia nggak minta UK garantor, tapi ada juga yang minta UK garantor gitu. UK garantor tuh apa? Itu semacam orang yang menjamin bahwa kita akan melunasi dan stay dalam sekian waktu gitu ya. Dan ya pembuktian itu melalui ini ada kriterianya. Jadi kalau misalkan dalam 1 tahun jumlah bayaran untuk akomodasi sekian gitu ya, maka UK garantor ini harus punya penghasilan sekian. Jadi nggak bisa sembarangan mentang-mentang kayak misalkan orang di sini tapi secara penghasilan mungkin kurang, nggak bisa. Jadi harus tetap ada kriteria yang menjamin gitu. Tapi biasanya sih kayak minta 3 bulan di awal atau 6 bulan di awal. Atau teman-teman kalau memang ketemu akomodasi yang cocok banget tapi butuh UK garantor, maka di sini ada jasa ya. Itu nggak pakai UK garantor ya. Iya, tapi kita bayar deposit. Iya, tapi harus deposit. Jadi di sini tuh gitu maksudnya. Kalau nggak deposit UK garantor, terus kita juga harus bayar 3 bulan di awal gitu. Itu ada yang tanya juga nih, kalau misalnya adakah akomodasi keluarga katanya di sini.
Oke, ada. Jadi di UK itu ada beberapa jenis akomodasi ya teman-teman ya. Yang pertama sih yang paling sering atau paling dekat sama teman-teman mahasiswa adalah student accommodation. Student accommodation itu biasanya sih kayak asrama gitu ya. Baik yang punya kampus ataupun punya agen tertentu gitu ya. Ini apartemen sih ya. Itu punya private agen juga gitu ya. Terus juga ada studio. Nah, antara studio dan flat ini ada perbedaan teman-teman. Kalau studio itu satu ruangan tapi ada beberapa fasilitas kayak tapi WC, nggak di-skat gitu ya. tapi nggak di-skat. Nah, sedangkan kalau flat ya apartemen biasa ada ruangan-ruangan tertentu. Tapi biasanya sih yang nggak terlalu besar ya kalau untuk yang flat gitu. Terus yang paling penting juga nanti ada house share. Ini house share itu kayak barengan gitu ya, sama gitu ya. orang lain gitu ya. Itu family housing gitu ya. Unipol ya. Terakhir itu dari Unipol biasanya sih. Jadi harga sih kalau untuk house share kayak gitu biasanya 300 sampai dengan 400 per Udah dapet bulan. ya, dan itu udah bagus kok. House share-nya udah nyaman gitu, enak gitu ya. 300, 400 sampai 500 lah ya. Terus kalau flat sama studio sih harganya nggak jauh berbeda ya, karena satu kamar sih biasanya. Nah, kalau studio dan flat itu kisaran 500 sampai dengan 600. Biasanya sih belum termasuk bills. Kalau masuk bill ya 600 sampai dengan 700. Kayak bills tuh termasuk listrik, wifi, terus apalagi ya, air gitu ya. Jadi di sini tuh beda-beda bukan server tuh apa ya, pokoknya listrik tuh bayarnya beda, nggak listrik dan air gitu. Listrik tuh bayarnya beda, air bayarnya beda juga, wifi beda juga gitu ya. Jadi beda-beda gitu. Terus kalau misalnya house share kayak gitu, biasanya rata-rata lebih, yaitu udah include semua gitu ya, udah include bills gitu ya rata-rata kalau untuk student. Menurut aku harus tipsnya baca dengan baik, terus webnya web di mana aja gitu ya. Terus untuk selain akomodasi mungkin lebih ke biaya hidup, hidup di sini. Ini udah lumayan panjang sih. Di video berikutnya kita ngobrol atau sharing-sharing mengenai biaya hidup di sini. Terima kasih.